Ya, baik, Kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak bisa dengarkan suaranya saya? Kakak-kakak, suaranya saya bisa kedengaran? Ya, selamat bergabung Kak Arfan, Kak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Kakak-kakak. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada tatap maya kita yang ketiga pada modul 2.1 ya Kakak-kakak. Sebelum memulai tatap maya kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Doa, boleh Kak Arfan bantu saya pimpin doa? Siap Bu, cuman suara agak gresik gara-gara kegiatan. Ya, siap Kak Arfan. Ya, silakan Ya, Kak Arfan. untuk kita semua sebelum melakukan pertemuan atau kegiatan hari ini, marilah semenjak untuk berdoa. Berdoa kita awali dengan Al-Fatihah. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Kak Arfan atas doa yang sudah dibawakan pada hari ini. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, semangat agar kita tetap bisa mengikuti pendidikan ini sampai selesai nanti. Ya, Amin. Kakak-kakak. Pada pertemuan sebelumnya, pada pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kemudian pembelajaran 2 tentang penyajian tugas gerak. Nah, pada pertemuan kali ini, Kakak-kakak, kita masuk pada pembelajaran 3, analisis pengajaran yang efektif. Nah, Kakak-kakak, sebelumnya saya ingatkan kembali kesepakatan bersama kita. Yang pertama, kakak-kakak menyalakan kamera. Yang kedua, kakak-kakak mematikan mikrofon. Namun ketika kakak-kakak memberikan pendapat atau pertanyaan, silakan kakak-kakak menghidupkan kembali mikrofonnya. Kemudian hadir seutuhnya dan menghargai waktu bersama. Kemudian kakak-kakak memaksimalkan fitur chat dan silakan kakak-kakak mengklik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar untuk kita semua. Nah, kakak-kakak, pada pertemuan kali ini kita masuk pada modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kemudian pembelajaran 3 ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran 1 dan 2, yaitu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, pada hari ini, pada sesi hari ini, tujuan kita yaitu kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalamannya kakak-kakak atau temuannya kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok,
Kemudian referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, kakak-kakak, tujuan sesi kita pada hari ini yaitu kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak ya, berdasarkan pengalamannya kakak-kakak atau temuannya kakak-kakak dari hasil diskusi dengan kelompok. Kemudian referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar kakak-kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Itu ya kakak-kakak. Kemudian untuk agenda kita pada hari ini, yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang ketiga refleksi. Jadi kakak-kakak berburu referensi penyajian tugas gerak itu kakak-kakak akan mencari informasi terkait referensi penyajian tugas gerak. Kemudian setelah kakak-kakak mendapatkan referensinya, kakak-kakak bisa berbagi. Kemudian setelah itu kita melakukan refleksi. Nah, kakak-kakak, kita akan mereview singkat materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 kemarin. Nah, kira-kira kakak-kakak kemarin kita sudah belajar apa saja? Kemarin kita sudah belajar apa saja pada modul pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ya, silakan jawaban kakak-kakak tuangkan pada kolom chat atau kakak-kakak bisa menjawab secara langsung. Silakan kakak-kakak. Kemarin 2 kali pertemuan ya. Pada pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kemudian pembelajaran 2 penyajian tugas gerak gitu ya Kak. Nah, kira-kira materi singkatnya kira-kira kakak-kakak sudah belajar apa saja? Silahkan kakak-kakak bisa menjawab secara langsung atau kakak-kakak tuangkan pada kolom chat. Ada yang bisa menjawab secara langsung? Kemarin kita sudah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa saja. Iya, terima kasih Kak. Kalau seingat saya, kemarin itu belajarnya tentang pengalaman pembelajaran dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, Serta pengalaman silakan Kak Arfan. bagaimana cara kendala atau iya. Seperti itu Bu yang seingat saya Bu. Iya. Terima kasih. Ya, jadi menurut Kak Arfan, kemarin kita sudah belajar tentang pengalaman mengajar ya, sudah berbagi pengalaman mengajar, bagaimana mengajar yang efektif bagi peserta didik ya. Jadi, mengajar yang efektif itu seperti apa? Kemudian konsep dan keterampilan mengajar yang efektif itu seperti apa. Nah, kemarin kita sudah belajar bersama bahwa keterampilan mengajar yang efektif itu ketika kita memiliki tujuan pembelajaran yang jelas sebelum melaksanakan pembelajaran, kemudian pembelajaran yang kita sajikan kepada peserta didik itu pembelajarannya sudah bisa mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian tentunya pembelajaran PJOK yang kita sajikan
menarik dan menyenangkan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Begitu ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya kakak-kakak, kita akan berburu referensi menyajikan dalam penyajian tugas gerak ya. Nah, kakak-kakak akan saya bagi dalam, sebentar, ada berapa? Yes. Jadi kakak-kakak saya bagi dalam 2 kelompok saja ya. Jadi setelah kakak-kakak saya bagi dalam 2 kelompok, kemudian tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Kemudian durasi untuk berburu, referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Nah, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Itu ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak akan saya bagi dalam 2 kelompok. Kemudian kakak-kakak akan membahas atau mencari referensi terkait penulisan lembar kerja yang sudah disediakan. Kemudian dalam 40 menit kemudian kakak-kakak akan kembali ke main room untuk mempresentasikannya. Itu ya kakak-kakak. Saya bagi dalam 2 kelompok dulu. Ya, silakan kakak-kakak masuk pada breakout room. Saya sudah bagi. Silakan kakak-kakak masuk pada breakout room yang sudah saya. Yang masuk baru Kak Melisa, yang lain Kak Arfan silahkan, Kak Ferdi silahkan. Silakan masuk ke main room kakak-kakak, ke main room, ke breakout room kakak-kakak. Kak Ferdi silakan masuk ke breakout room Kak Ferdi. Kak Romi silakan masuk ke breakout room.
Selamat bergabung Kak Heru. Selamat bergabung Kak Heru. Saya masukkan ke breakout room ya. Kak Heru masuk pada kelompok 1. Kak Heru silakan masuk ke breakout room kelompok 1 Kak.
Izin Kak Riki, saya masukkan ke breakout room ya. Silahkan Kak Riki masuk ke breakout room.
Izin Kak Cindy, saya masukkan di breakout room ya. Iya, Kak.
Ya baik kakak-kakak. Kakak-kakak sudah berburu referensi terkait penyajian tugas gerak pada breakout room. Nah, kita selanjutnya berbagi referensi ya. Saya bantu share untuk kelompok berapa yang bisa memaparkan terlebih dahulu? Kak Melisa bisa memaparkan? Siap Bu, siap Kak. Baik, saya bantu share ya. Kelompok. Ya, silakan Kak Melisa. Ya Kak, siap. Baik, terima kasih. Mohon maaf, mohon izin waktunya kakak-kakak. Saya akan membacakan tentang berbagi referensi inspiratif untuk tugas kelompok 2. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik sangat penting dalam menciptakan lingkungan kelas yang terstruktur dan tertib, terutama di mata pelajaran PJOK yang biasanya melibatkan aktivitas fisik dengan menetapkan tanda atau prosedur yang konsisten dan sederhana untuk mendapatkan perhatian, serta melatih siswa rutin. Guru PJOK dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pembelajaran karena siswa lebih siap mendengarkan dan mengikuti instruksi. Penggunaan isyarat verbal, nonverbal, alat bantu, dan penguatan positif akan memudahkan proses ini, menciptakan suasana kelas yang lebih tertib dan produktif. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Faktor lingkungan seringkali menjadi tantangan dalam perhatian siswa, terutama di kelas PJOK yang banyak dilakukan di luar ruangan atau di lingkungan yang luas. Dengan mengelola faktor-faktor lingkungan secara proaktif, dengan isyarat yang jelas, maaf Kak, terputus. Ya, silakan Kak Mel lanjutkan. Media visual serta penyesuaian waktu dan lokasi dapat membantu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif meskipun berada di lingkungan yang terbuka. Pendekatan yang adaptif ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Untuk memastikan tidak ada tampilannya, Kak. Memastikan bahwa peserta didik bisa mendengar dan melihat guru dengan baik merupakan langkah penting untuk mendapatkan perhatian mereka secara penuh, terutama di kelas PJOK. Lingkungan seringkali lebih terbuka dan terdapat lebih banyak gangguan. Menggunakan berbagai cara di atas akan membantu memastikan siswa bisa melihat dan mendengar instruksi dengan jelas.
sehingga perhatian mereka tetap terjaga. Dengan begitu, pembelajaran PJOK bisa berjalan lanjut, Bu. Bisa berjalan lebih dan siswa akan lebih mudah memahami materi serta terlibat aktif dalam kegiatan. Penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu yang efisien dalam mendapatkan perhatian peserta didik adalah kunci agar pembelajaran dapat berjalan lancar, terutama di kelas PJOK yang biasanya melibatkan banyak aktivitas fisik dan memiliki keterbatasan waktu. Efisiensi dalam menggunakan waktu untuk mendapatkan perhatian siswa dapat dicapai dengan konsistensi sinyal, instruksi singkat, dan rutinitas yang jelas. Dengan membangun kebiasaan ini, guru PJOK dapat meminimalkan waktu yang terbuang dan memastikan siswa tetap fokus pada pembelajaran. Hal ini akan memberikan dampak positif pada pengelolaan kelas dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ada 2 keterampilan gerak yang diajarkan dan urutan pengajaran yang dilakukan. Keterampilan latihan dasar, urutan pengajaran yang dilakukan dimulai dengan keterampilan dasar seperti koordinasi, keseimbangan, ketangkasan, dan kekuatan. Misalnya, tugas menggiring bola, melompat, atau melempar yang merupakan dasar dari berbagai olahraga. 2. Penguasaan teknik dasar. Siswa perlu menguasai teknik dasar ini sebelum melangkah ke keterampilan yang lebih kompleks. Setiap penugasan harus jelas dan spesifik pada satu aspek keterampilan yang diajarkan, seperti menggiring bola dalam permainan bola basket atau menendang dalam sepak bola. 3. Latihan sederhana hingga kompleks. Mulai dari tugas sederhana dan bertahap ke tugas yang lebih kompleks. Misalnya, untuk keterampilan menggiring bola dimulai dengan latihan menggiring di tempat, kemudian menggiring sambil berjalan, dan akhirnya menggiring sambil berlari. 4. Tahapan yang jelas. Setiap tugas sebaiknya dilengkapi dengan tahapan yang jelas, sehingga siswa bisa melatih keterampilan dengan urutan yang logis dan berfokus pada satu aspek gerak sebelum beralih ke yang lain. 5. Repetisi yang terarah. Berikan latihan berulang untuk membentuk konsistensi dan ketepatan gerak. Repetisi dapat membuat siswa lebih percaya diri dan meningkatkan keakuratan keterampilan. 6. Variasi latihan untuk menghindari kebosanan. Agar latihan tidak monoton, berikan variasi dalam tugas yang melibatkan teknik serupa. Misalnya, siswa dapat berlatih passing dalam permainan bola voli dari berbagai posisi atau jarak. 3. Isyarat keterampilan gerak diajarkan. 1. Keterampilan menendang bola dalam sepak bola. Isyarat verbal. Isyarat yang bisa digunakan, gunakan kata-kata seperti ayun kaki, posisikan badan, atau lihat target untuk membantu siswa mengingat langkah-langkah penting dalam menendang bola. Isyarat visual, demonstrasikan gerakan kaki dan posisi badan saat menendang. Misalnya, guru bisa menunjukkan posisi kaki yang tepat di samping bola sebelum menendang. Isyarat taktil, sentuhan.
Untuk siswa yang perlu lebih banyak panduan, guru bisa membantu memposisikan kaki mereka pada sudut yang tepat. Samping bola agar mereka merasakan posisi yang benar. 2. Menggiring bola dalam bola basket. Isyarat verbal. Gunakan kata-kata singkat seperti tekuk lutut, kontrol bola, atau lihat ke depan agar siswa tahu untuk tetap dalam posisi siap sambil menjaga kontrol bola. Isyarat gerakan, guru bisa mendemonstrasikan menggiring bola dengan satu tangan sambil mempertahankan posisi badan yang seimbang dan pandangan yang tidak selalu terfokus pada bola. Isyarat passing atau packing irama, menggunakan tepukan atau hitungan untuk membantu siswa menjaga ritme menggiring bola bisa sangat membantu dalam latihan menggiring bola secara konsisten. 3. Passing dalam permainan bola voli. Isyarat verbalnya, kata-kata seperti posisi tangan, lanjut Bu. Posisi tangan tepat di bawah bola yang memberikan gambaran yang jelas bagi siswa. Isyarat dengan alat bantu, menggunakan tanda di lantai agar siswa tahu di mana mereka harus berdiri saat melakukan passing. Dapat membantu mereka memahami posisi yang benar. 4. Lompat jauh dalam atletik. Isyarat verbalnya, gunakan kata-kata kunci seperti ayun lengan, kekuatan kaki, dan dorong maju untuk mengingatkan siswa tentang aspek-aspek utama dari lompat jauh. Isyarat visualnya, guru bisa mendemonstrasikan posisi lompatan dengan ayunan tangan dan tekukan kaki yang benar. Isyarat untuk timing, menggunakan aba-aba siap loncat saat latihan lompat agar siswa dapat memadukan gerakan persiapan dan lompatan dengan waktu yang tepat. Selesai. Sudah, Bu? Iya, Kak. Ya, terima kasih. Itulah pemaparan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mel atas pemaparannya terkait referensi inspiratif dari penyajian tugas gerak ya. Nah, jadi terkait penyajian tugas gerak itu untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang pertama menetapkan tanda atau prosedur. Jadi, menetapkan tanda atau prosedur untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik sangat penting dalam menciptakan lingkungan kelas yang terstruktur dan tertib, terutama di mata pelajaran PJOK ya kakak-kakak, di mana kita melibatkan aktivitas fisik peserta didik. Kemudian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran menjadi tantangan dalam menarik perhatian peserta didik juga, terutama di kelas PJOK yang banyak dilakukan di luar ruangan atau di lingkungan yang luas. Kemudian memastikan peserta didik bisa mendengar dan melihat guru dengan baik merupakan langkah penting juga untuk mendapatkan perhatian secara penuh ya dari peserta didik. Seringkali lebih terbuka dan terdapat lebih banyak gangguan menggunakan berbagai cara di atas agar membantu memastikan peserta didik bisa melihat dan mendengar instruksi dengan jelas, sehingga perhatian mereka tetap terjaga. Dengan begitu, pembelajaran PJOK bisa berjalan lebih efektif dan peserta didik lebih mudah memahami materi. Kemudian, penggunaan waktu yang efisien juga dalam
mendapatkan perhatian peserta didik adalah kunci agar pembelajaran dapat berjalan lancar. Ya, kakak-kakak. Saya izin stop screen, itulah pemaparan dari kelompok 2. Karena kita dibatasi oleh waktu, jadi saya kira hanya cukup satu kelompok saja ya yang memaparkan, karena sudah sangat mewakili, pemaparannya sudah sangat jelas dan sangat mendetail. Jadi saya lanjut ke materi ya kakak-kakak. Di kakak-kakak tampilan saya muncul. Belum ada, Bu. Oh iya. Belum ada tampilannya. Belum, di saya belum, Bu. Di kakak-kakak yang lain sudah muncul atau Kak Melisa terkendala dengan jaringan? Kak Yeni bisa muncul tampilannya saya? Ada, Kak. Oh siap, sama Kak Ismet juga ada ya, berarti Kak Mel terkendala jaringan ya. Nah baik kakak-kakak, pesan kunci untuk pertemuan kita pada hari ini bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat chat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak, untuk meningkatkan perhatian peserta didik serta kakak-kakak bisa mengembangkan konten pembelajaran, kakak-kakak bisa memperkaya referensi kakak-kakak dengan berbagai macam media. Misalnya, kakak-kakak mencari di Google, bahkan kakak-kakak juga bisa belajar lewat PMM. Ya, banyak pengembangan konten atau strategi yang kakak-kakak bisa lakukan di sana atau di luar modul pembelajaran PJOK yang kita jalani sekarang ini. Jadi silakan kakak-kakak bisa mencari lebih banyak lagi referensinya di sana, bisa di Google, di YouTube, bahkan di PMM juga. Mari kakak-kakak kita merefleksikan pertemuan kita dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3 hari ini, di mana pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kemudian pada pembelajaran 2 kita sudah belajar tentang penyajian tugas gerak. Nah, pada hari ini kita pada pembelajaran 3 ini kita belajar tentang analisis pengajaran yang efektif. Nah, baik kakak-kakak, kita masuk pada refleksi. Ada 2 pertanyaan pemantik kakak-kakak. Pertanyaan yang pertama, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silahkan tuangkan jawaban kakak-kakak pada kolom chat atau kakak-kakak bisa menjawab secara langsung ya. Jadi apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Jadi silakan kakak-kakak menjawabnya melalui fitur chat atau kakak-kakak bisa menjawab secara langsung. Silakan kakak-kakak.
Ya, silahkan Kak Melisa. Kira-kira informasi pentingnya apa? Baik Bu, kalau dari saya setelah saya memaparkan hasil kelompok tadi, informasi pentingnya yaitu ada beberapa keterampilan gerak yang diajarkan dan cara pengajaran yang dilakukan. Terus isyarat-isyarat yang perlu yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan keterampilan yang gerak yang diajarkan kepada peserta didik. Misalnya ada isyarat verbal, visual, dan sentuhan. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Meli atas jawabnya. Jadi menurut Kak Meli, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Kak Meli dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Jadi menurut Kak Meli ada, karena dengan pembelajaran tatap maya pada hari ini tentang penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK, Kak Meli bisa mendapatkan pembelajaran tentang berbagai macam keterampilan, ya, seperti isyarat verbal, isyarat visual, dan isyarat taktil atau sentuhan tadi ya, di mana isyarat verbal itu di mana isyarat verbal di sini guru cukup memberikan instruksi seperti ayunkan kaki atau posisikan badan dengan yang tepat, kemudian mengingatkan langkah-langkah dalam menendang bola, itu ya kakak-kakak. Kemudian ada isyarat visualnya, di mana peserta didik kita minta untuk mendemonstrasikan gerakan kaki atau posisi badan. Kemudian ada isyarat taktil juga, di mana peserta didik perlu lebih banyak panduan ya. Guru bisa membantu memposisikan kaki dan memberikan instruksi terkait gerakan yang akan mereka lakukan. Itu ya kakak-kakak. Nah, kita lanjut pada pertanyaan pemantik berikut. Atau ada kakak-kakak yang lain bisa memberikan pendapatnya? Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak bisa menjawab secara langsung atau kakak-kakak bisa menuangkan jawaban kakak-kakak pada kolom chat. Silakan. Ya, silahkan Kak Yeni. Ya Bu, ya ya Kak, jawabannya ya memberikan instruksi dengan berbagai macam isyarat setelah tatap maya pada hari ini saya baru memahami berbagai macam isyarat. Ya, terima Jadi kasih. kurang lebih ya, terima kasih Kak Yeni. Jadi kurang lebih mirip-mirip dengan Kak Melisa tadi ya. Jadi menurut Kak Yeni, setelah melakukan pembelajaran PJOK tatap maya pada hari ini, Kak Yeni bisa memahami berbagai macam isyarat ya, memberikan instruksi dengan isyarat. Itu ya kakak-kakak. Nah, kita lanjut pada pertanyaan pemantik selanjutnya. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Kira-kira informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Kira-kira apa kakak-kakak?
Silakan kakak-kakak menuangkan jawabannya kakak-kakak melalui fitur chat atau kakak-kakak bisa menjawabnya secara langsung. Silakan kakak-kakak. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya kakak-kakak. Kira-kira informasi yang menarik yang di bagian mana yang kakak-kakak ingin pelajari lebih dalam lagi terkait dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak bisa tuangkan dalam kolom chat atau bisa menjawabnya secara langsung. Ya, silakan Kak Yeni. Ya, langsung saja ya Kak. Informasi yang menarik yang ingin saya pelajari lebih dalam lagi yaitu terkait passing dalam permainan bola voli. Saya ingin mempelajari lebih dalam tentang keterampilan gerak yang akan diajarkan pada passing dalam permainan bola voli. Nah, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Yeni atas jawabannya. Jadi menurut Kak Yeni, apakah ada informasi yang menarik yang ingin Kak Yeni pelajari lebih dalam lagi terkait penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kak Yeni memilih informasi yang menarik itu adalah terkait passing dalam permainan bola voli ya. Nah, Kak Yeni ingin mempelajarinya lebih dalam lagi terkait keterampilan gerak yang nantinya akan diajarkan untuk passing dalam permainan bola voli. Itu ya Kak Yeni. Nah, Iya, Pak. kakak-kakak, semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat untuk meningkatkan pengajaran yang efektif atau pengalaman pembelajaran kita dalam mengajarkan anak-anak. Semoga bermanfaat. Nah, kakak-kakak, kita telah sampai pada akhir sesi kakak-kakak. Nah, pada akhir sesi hari ini kakak-kakak sudah saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak.
dari hasil diskusi dengan kelompok. Kemudian referensi ini akan memperkaya kakak-kakak, memberikan inspirasi antar peserta, kemudian untuk meningkatkan efektivitas dan penyajian tugas gerak untuk peserta didik ya. Nah, kakak-kakak, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Kakak-kakak ada yang bisa bantu saya untuk pimpin doanya? Atau doanya saya ambil alih ya? Kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri kegiatan tatap maya kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak-kakak, terima kasih untuk waktunya. Semoga kita Allah berikan kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan atau melaksanakan pendidikan ini sampai akhir pendidikan pada Desember nanti ya kakak-kakak. Tetap semangat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya Kak Arfan sudah serak suaranya, sama saya juga sudah serak. Ya Kak Arfan, terima kasih untuk waktunya dan untuk kakak-kakak semua. Saya izin stop. Kakak-kakak boleh hidupkan kameranya, kita foto bersama. Kita boleh foto bersama kakak-kakak. Satu, ya, Kak Arfan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, semangatnya kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sampai jumpa di tanggal 27 tatap muka ya kakak-kakak. Semoga kita semua tetap sehat sampai akhirnya kita bertemu pada tatap muka. Ya, terima kasih. Pertemuan hari ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.